selamat malam. Di sini saya mempunyai sedikit catatan di dalam catatan saya. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Delta Citra Lestari. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu anggaran, manfaat dari anggaran, kelemahan dan kelebihan dari anggaran, dan tahap-tahap dalam menyusun anggaran. Oke, pertama kita masuk ke dalam apa sih itu anggaran? Anggaran ialah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oke, dan di sini juga saya akan manfaat dan fungsi dari sebuah anggaran. Manfaat utama anggaran adalah dapat ditentukan kegiatan-kegiatan yang paling menguntungkan yang akan dilakukan. Manfaat penyusunan anggaran antara lain sebagai perencanaan terpadu, pedoman pelaksanaan, alat koordinasi, alat pengawasan, dan alat evaluasi. Dan tiada lain juga, fungsi anggaran yaitu sebagai alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian. Fungsi anggaran juga sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Adapun tahap-tahap dalam menyusun anggaran yaitu menentukan pedoman anggaran, persiapan anggaran, penentuan anggaran, pelaksanaan anggaran. Oke, anggaran juga memiliki beberapa jenis, antara lain anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran persediaan, dan masih banyak lagi jenis-jenis anggaran. Adapun keunggulan dari pengguna anggaran berbasis kinerja adalah 1. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang didukung oleh estimasi biasa dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif. B. Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input. C. Anggaran kinerja memasyarakatkan adanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu. D. Menyediakan pada eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya. E. Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada berapa jumlah anggaran yang terpakai. 2. Kelemahan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut. A. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasikan unit pengukuran dan pelaksanaan analisis biaya. B. Banyak jasa dan aktivitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan cash basis. C. Kadang aktivitas diukur biaya secara detail dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diperlukan pada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf.
Cukup sekian dan terima kasih.